Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Namaku Aryo. Aku seorang remaja yang masih duduk di bangku SMA, menjalani kehidupan yang penuh dengan kenangan di sebuah rumah yang keluargaku sebut sebagai Rumah Ciracas. Rumah itu terletak di daerah Ciracas, Jakarta Timur, dan meskipun peristiwa yang terjadi di sana sudah lama berlalu, sekitar akhir era 90-an, bayang-bayang trauma dari pengalaman tersebut masih membekas dalam benakku hingga hari ini. Keluargaku memiliki dua rumah. Yang pertama berada di daerah Cawang, Jakarta Timur, sementara yang kedua di Ciracas, yang masih juga terletak di Jakarta Timur, tetapi di daerah yang lebih pinggiran, sekitar beberapa kilometer dari terminal Kampung Rambutan. Rumah Ciracas tersebut dibeli oleh orang tuaku ketika aku masih kecil, kemungkinan besar sekitar akhir tahun 80-an saat aku masih bersekolah di SD. Seingatku, rumah itu dulunya tidaklah ramai, masih banyak kebun dan tanah kosong yang mengelilinginya, membuat suasana di sana sangat berbeda dengan hiruk-pikuk yang ada saat ini. Kenanganku tentang rumah itu mulai terukir sejak aku sering diajak oleh bapak untuk mengunjungi rumah tersebut, terutama saat rumah baru saja dibeli. Jalan menuju Ciracas dari rumah kami di Cawang terasa begitu jauh. Perjalanan panjang yang harus ditempuh dengan angkot yang harus berganti hingga 3 kali membuatku sering merasa pusing hingga muntah di perjalanan. Terminal Kampung Rambutan saat itu belum ada, sehingga angkot dari Cawang hanya sampai di daerah Pasar Rebo atau Cijantung, dan perjalanan harus dilanjutkan dengan berganti angkot 2 kali lagi sebelum akhirnya sampai di rumah Ciracas. Pengalaman ini membuat perjalanan tersebut terasa seperti petualangan yang berat bagiku saat kecil, meskipun kini, jarak antara Cawang dan Ciracas terasa lebih dekat seiring perkembangan infrastruktur. Rumah di Ciracas tampaknya dibeli oleh bapak sebagai bentuk investasi, mengingat harganya yang sangat murah pada masa itu. Rumah tersebut memang dalam kondisi yang agak rusak sehingga membutuhkan renovasi sebelum bisa ditempati. Aku menduga mungkin inilah alasan mengapa harganya bisa begitu rendah. Namun kala itu, tampaknya bapak tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Bagi bapak, kesempatan untuk membeli rumah dengan harga murah adalah sesuatu yang tidak bisa dilewatkan, meskipun mungkin ada tanda-tanda yang seharusnya menimbulkan kecurigaan. Setiap kali diajak untuk menengok rumah itu, aku sering diminta oleh bapak untuk membantu membersihkan rumah. Salah satu kenangan yang membekas adalah ketika aku sedang memompa air di kamar mandi menggunakan pompa tangan yang terkenal pada masa itu, pompa Dragon. Tiba-tiba saja, saat sedang asyik memompa, aku merasa punggung dan lehernya menjadi sangat berat. Sebagai anak kecil, aku hanya mengira bahwa diriku kelelahan. Namun, tak lama setelah itu, aku mulai merasa mual hingga akhirnya muntah-muntah dengan hebat. Tubuhku menjadi panas, dan aku merasa sangat lemah hingga hampir pingsan. Padahal, saat pertama datang ke rumah itu, aku merasa baik-baik saja. Pengalaman ini begitu mengejutkan sehingga bapak segera membawaku pulang untuk berobat, dan akibatnya aku harus absen dari sekolah selama 2 hari. Renovasi rumah di Ciracas berlangsung secara bertahap. Ketika aku duduk di kelas 2 SMP, rumah tersebut akhirnya sudah cukup rapi dan layak untuk ditempati. Di halaman belakang rumah itu, dulu terdapat pohon rambutan yang kemudian ditebang untuk memberi ruang bagi pembangunan kamar mandi baru dan perluasan dapur. Perubahan ini dilakukan karena dapur yang ada sebelumnya sangat kecil dan hanya sekadar cukup untuk kebutuhan dasar. Selain itu, kamar mandinya juga dalam kondisi yang buruk, dengan pintu yang hampir copot dan air yang masih mengandalkan pompa tangan. Bapak kemudian memutuskan untuk memasang mesin air sanyo yang lebih modern agar memudahkan penggunaan air. Setelah rumah selesai direnovasi, Bapak mengadakan acara selamatan dan mengundang para tetangga untuk berkenalan. Selain itu, Bapak juga mengundang seorang teman kerja yang dikenal dengan nama Om Yono. Om Yono adalah seseorang yang memiliki kelebihan, mungkin semacam kemampuan indigo, sehingga Bapak ingin agar dia melihat-lihat rumah tersebut untuk memastikan tidak ada hal-hal yang aneh atau mencurigakan. Meskipun begitu, Om Yono hanya memberikan pernyataan yang singkat namun menggelitik, bahwa rumah itu bisa dimiliki, tetapi tidak akan bisa ditempati. Pernyataan ini seolah mengandung makna tersembunyi yang tidak terlalu dipikirkan oleh Bapak pada saat itu. Meskipun rumah sudah selesai direnovasi, keluargaku tidak langsung pindah ke sana, mengingat aktivitas sehari-hari kami masih berpusat di Cawang, sehingga rumah di Ciracas hanya sesekali dikunjungi.
Seiring berjalannya waktu, setelah beberapa tahun berlalu, kakakku yang bernama Retno akhirnya menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi dan segera mendapatkan pekerjaan. Pekerjaannya berada di daerah Cilandak, sebuah lokasi yang cukup jauh dan memerlukan perjalanan yang rumit jika ditempuh dari rumah kami di Cawang. Namun, akses transportasi menuju Cilandak ternyata lebih mudah dan efisien apabila berangkat dari rumah Ciracas. Demi menghemat biaya transportasi dan menghindari keharusan bangun terlalu pagi setiap hari kerja, orang tuaku memutuskan agar Mbak Retno tinggal di rumah Ciracas tersebut. Keputusan ini disambut baik olehnya, sehingga ia mulai menetap di sana meski harus tinggal sendiri. Untuk memastikan kenyamanannya, bapak dan ibu secara bergantian menemani Mbak Retno di rumah itu, menyesuaikan waktu antara tinggal di Cawang dan Ciracas. Sementara itu, aku yang saat itu sudah duduk di bangku SMA, sering menginap di Ciracas saat libur tiba. Namun, pada hari-hari sekolah, aku tetap tinggal di Cawang karena jarak dari Ciracas ke sekolahku di daerah Cipinang terlalu jauh dan menyulitkan. Pada suatu malam di akhir pekan, tepatnya malam Minggu, aku memutuskan untuk menghabiskan malam di rumah Ciracas bersama Mbak Retno. Rumah itu memiliki 3 kamar yang berjajar sepanjang ruang tamu. Kamar Mbak Retno terletak paling depan, diikuti oleh kamar orang tuaku di tengah, dan kamar milikku berada di ujung paling belakang dekat dengan dapur. Malam itu, suasana rumah cukup tenang dengan hanya kami berdua yang menghuninya. Sekitar pukul 11 malam, Mbak Retno sudah masuk ke kamarnya untuk beristirahat, sementara aku masih asyik menonton televisi sendirian di ruang tamu. Setelah beberapa saat menonton, rasa lapar tiba-tiba menyerangku. Aku pun menuju dapur dengan niat sederhana untuk memasak mie instan sebagai pengganjal perut. Proses memasak berjalan biasa saja, dan setelah mie matang, aku membawa mangkuk berisi mie tersebut ke ruang tamu untuk dinikmati sambil melanjutkan menonton pertandingan sepak bola, entah itu Liga Inggris atau Liga Italia, aku sedikit lupa detailnya. Seperti kebiasaanku, peralatan memasak seperti panci serta mangkuk dan gelas bekas makan kubiarkan begitu saja di dapur tanpa dicuci terlebih dahulu, dengan pemikiran bahwa Mbak Retno akan membersihkannya keesokan harinya. Selesai menyantap mie, keinginan untuk merokok mulai muncul. Salah satu hal yang membuatku senang ketika menginap di Ciracas adalah kebebasan untuk merokok tanpa khawatir dimarahi oleh bapak, yang sangat melarangku merokok di rumah Cawang. Mbak Retno sebenarnya mengetahui kebiasaanku ini, namun ia lebih toleran dan membiarkannya asalkan aku bertanggung jawab atas konsekuensinya jika sampai ketahuan oleh orang tua. Saat itu, aku menyadari bahwa korek apiku tertinggal di dapur setelah digunakan untuk menyalakan kompor minyak tanah. Tanpa berpikir panjang, aku berjalan kembali menuju dapur untuk mengambil korek tersebut. Sesampainya di dapur, pemandangan yang kulihat membuatku terpaku dan merasa heran. Panci, mangkuk, dan gelas yang sebelumnya kutinggalkan dalam keadaan kotor kini sudah bersih dan tersusun rapi di rak piring. Permukaan mereka masih basah dan meneteskan air, menandakan bahwa baru saja dicuci. Kebingungan langsung menyelimuti pikiranku. Siapa yang membersihkan semuanya? Sepengetahuanku, Mbak Retno sudah terlelap di kamarnya sejak tadi, dan aku tidak mendengar suara atau tanda-tanda bahwa ia sempat bangun dan pergi ke dapur untuk mencuci peralatan tersebut. Selain itu, jarak antara ruang tamu dan kamar Mbak Retno cukup dekat, sehingga jika ada aktivitas di sekitar area tersebut, seharusnya aku menyadarinya. Waktu yang kubutuhkan untuk kembali ke dapur juga sangat singkat, hanya beberapa menit setelah meninggalkan peralatan kotor itu. Perasaan tidak nyaman segera berubah menjadi ketakutan. Jantungku berdegup kencang, dan tubuhku terasa lemas seketika. Tanpa ingin berlama-lama di dapur, aku segera berlari menuju kamarku di bagian belakang rumah, bahkan lupa untuk mematikan televisi yang masih menyala di ruang tamu. Sesampainya di kamar, rasa takut semakin menjadi-jadi mengingat lokasinya yang berdekatan dengan dapur tempat kejadian aneh barusan terjadi. Kamar tersebut belum memiliki pintu, hanya tertutup oleh gorden putih bermotif bunga yang terpasang pada kusen pintu. Dari balik gorden, cahaya dari televisi yang masih menyala di ruang tamu memancarkan bayangan samar ke dalam kamar, menambah suasana mencekam yang kurasakan saat itu. Di atas kasur, aku berusaha menenangkan diri meski pikiran terus dibayangi oleh kejadian aneh di dapur. Aku mencoba memejamkan mata dan berharap bisa segera tertidur, namun rasa takut membuatku sulit untuk terlelap. Beberapa saat kemudian,
telingaku menangkap suara seorang perempuan yang memanggil-manggil dengan nada lembut namun menggema di keheningan malam. Dengan perlahan, aku membuka mata dan melihat ke arah pintu kamar. Terlihat bayangan seseorang berdiri di balik gorden, siluetnya jelas terlihat karena terkena cahaya dari televisi. Sekilas, aku berpikir itu adalah Mbak Retno yang mungkin terbangun dan mencariku. Namun setelah diamati lebih lanjut, bayangan tersebut tidak sesuai dengan postur tubuh Mbak Retno. Rambutnya terlihat panjang terurai, berbeda dengan rambut pendek Mbak Retno, dan bentuk tubuhnya juga tampak berbeda. Rasa takut yang semula sudah sedikit mereda kembali menguat. Aku segera menutup wajah dengan bantal, mencoba menghalangi pandangan dan berharap bayangan tersebut akan hilang. Tubuhku meringkuk menghadap dinding, sambil dalam hati berdoa dan membaca ayat-ayat suci untuk menenangkan diri. Detik demi detik terasa begitu lambat, dan aku hanya bisa berharap malam segera berlalu. Suara panggilan itu perlahan menghilang, namun aku tetap tidak berani bergerak atau membuka mata hingga akhirnya kelelahan membuatku tertidur menjelang waktu subuh. Keesokan harinya, aku terbangun dengan perasaan masih diliputi kelelahan dan sedikit trauma atas kejadian malam sebelumnya. Jam menunjukkan hampir pukul 12 siang, menandakan bahwa aku telah tidur cukup lama. Pengalaman malam itu meninggalkan kesan mendalam dan membuatku mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah Ciracas tersebut. Peristiwa aneh yang kualami malam itu menjadi awal dari serangkaian kejadian misterius yang akan terus menghantui ingatanku tentang rumah tersebut. Setelah semalaman berjuang melawan kantuk yang masih menempel, suara ayah yang terdengar samar-samar mulai menyadarkanku dari tidur yang tidak sepenuhnya nyenyak. Dengan nada yang tegas, ayah memanggilku, mengingatkan bahwa hari sudah siang dan waktunya untuk bangun. Aku tahu, begitu ayah memutuskan untuk membangunkan seseorang, dia tidak akan berhenti sampai orang itu benar-benar terjaga. Dengan mata yang masih berat dan perasaan enggan, aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju ruang tamu. Di sana, aku duduk di sofa, masih mencoba mengumpulkan kesadaran yang tersebar entah di mana. Ketika aku masih berusaha menyatu dengan kenyataan, Mbak Retno muncul dengan ekspresi yang sedikit kesal. Dia bertanya tentang televisi yang aku tinggalkan menyala semalaman. Aku tidak langsung menjawab, karena pikiran dan tubuhku masih terasa belum sepenuhnya terhubung. Sebenarnya, aku ingin segera menceritakan kejadian yang terjadi semalam, namun rasanya seperti ada beban berat yang menahan mulutku untuk berbicara. Mbak Retno kemudian melanjutkan pembicaraan, menanyakan apakah aku ingin pulang ke Cawang bersamanya karena dia ada urusan yang harus diambil di sana. Aku hanya bisa mengangguk lemah, masih merasa terlalu lelah untuk merespons dengan kata-kata. Saat Mbak Retno bersiap-siap untuk mandi, aku melihat ayah yang sedang asyik mencari siaran tinju di televisi dengan remote di tangannya. Momen itu aku manfaatkan untuk berbicara kepadanya tentang sesuatu yang mengganggu pikiranku sejak semalam. Aku mencoba menceritakan bahwa aku merasa melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak seharusnya ada di rumah itu. Ayah terlihat tidak terlalu tertarik, matanya tetap terpaku pada layar televisi. Namun, aku yakin bahwa dia mendengarkan apa yang aku katakan. Setelah mendengar ceritaku, ayah hanya mengingatkan agar aku tidak menceritakan kejadian itu kepada Mbak Retno. Mungkin karena dia tidak ingin Mbak Retno menjadi takut dan merasa tidak nyaman tinggal di rumah tersebut. Aku mengangguk setuju, karena aku pun berpikir hal yang sama. Jika Mbak Retno ketakutan, maka akan lebih sulit bagiku, bisa-bisa aku harus sering-sering menemaninya di sana. Sejak kejadian itu, aku selalu berusaha mencari alasan untuk tidak menginap di rumah tersebut lagi. Pengalaman yang aku alami membuatku merasa tidak nyaman dan aku tidak ingin mengulanginya. Beberapa minggu kemudian, ketika mesin air di rumah Ciracas mengalami masalah, ayah meminta aku untuk mengantar tukang servis ke sana. Meskipun enggan, aku tidak punya pilihan lain dan akhirnya berangkat. Aku berharap proses servis akan selesai cepat agar aku bisa segera kembali ke Cawang. Namun, kenyataan berkata lain. Pekerjaan servis memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, hingga melewati waktu maghrib. Kekhawatiran mulai merayapi pikiranku, terutama ketika malam tiba dan servis belum juga selesai. Masalah baru muncul ketika ditemukan pipa air yang bocor, yang memaksa tukang untuk membongkar sebagian lantai. Dengan perasaan cemas, aku menelepon ayah, melaporkan bahwa pekerjaan servis tidak dapat diselesaikan hari itu dan harus dilanjutkan besok. Namun,
Ayah malah menyuruhku untuk menginap saja di rumah Ciracas agar tidak perlu mondar-mandir. Sebenarnya, aku ingin menolak, tetapi tidak ada alasan yang kuat untuk itu. Tukang servis yang tadinya berencana ikut menginap, akhirnya memutuskan untuk pulang lebih dulu untuk mengambil peralatan di rumahnya, meninggalkanku sendirian di rumah yang kini terasa semakin besar dan sepi. Sebagai tambahan penderitaan, Mbak Retno menelepon dan memberitahu bahwa dia akan pulang ke Cawang karena mendapat tumpangan dari temannya yang kebetulan searah. Situasi ini benar-benar membuatku merasa terjebak. Aku tidak punya pilihan selain tetap tinggal di rumah itu sendirian. Aku tahu ayah pasti akan marah jika aku meninggalkan rumah tersebut kosong, jadi aku memilih untuk tidak banyak berpikir dan langsung mengunci pintu depan, lalu masuk ke kamar dengan harapan bisa tidur dan melupakan semua rasa takut. Karena kelelahan setelah seharian membantu tukang servis, aku cepat tertidur. Namun, entah berapa lama aku tertidur, aku tiba-tiba terbangun dengan perasaan yang aneh. Ada sensasi yang tidak bisa aku abaikan, seolah-olah ada seseorang di belakangku. Posisi tidurku yang miring menghadap tembok membuatku enggan untuk melihat ke belakang. Pikiranku sempat menebak bahwa mungkin itu Mbak Retno yang tidak jadi pergi. Tetapi rasa takut segera menggantikan logika ketika aku merasakan sesuatu yang lembut membelai rambutku. Sentuhan itu terasa halus dan lembut, tetapi aku tahu bahwa itu bukan Mbak Retno. Seluruh tubuhku langsung kaku, nyaliku ciut, dan aku merasa seperti ingin menghilang. Yang membuat situasi semakin menakutkan adalah suara tangisan pelan yang menyertai belayan tersebut. Rasa merinding menjalar di sekujur tubuhku, dan aku hanya bisa berusaha mengingat Allah dalam hati, sambil memohon perlindungannya. Aku mencoba meredakan ketakutan dengan menyebut namanya berulang kali, berharap semuanya segera berlalu. Aku tidak tahu berapa lama keadaan itu berlangsung, namun rasanya seperti waktu berjalan sangat lambat. Sampai akhirnya, entah bagaimana, aku jatuh tertidur kembali, meski dalam posisi yang sama, meringkuk dengan wajah menghadap tembok. Ketika aku terbangun di pagi hari, aku tidak langsung bergerak. Masih dengan perasaan waspada, aku perlahan-lahan menoleh ke belakang untuk memastikan bahwa tidak ada siapa-siapa. Rasa syukur mengalir dalam hatiku ketika aku tidak melihat apapun yang aneh. Aku pun merasa sedikit tenang, meski tubuhku masih kaku dan pegal karena ketakutan semalam. Perlahan, aku bangkit dari tempat tidur dan segera memeriksa jam untuk memastikan waktu. Perasaan lega mulai menyelimuti diriku ketika aku sadar bahwa aku sudah melewati malam yang menakutkan itu. Pagi itu, sekitar jam 8, aku bangun dengan tubuh yang terasa kaku dan pegal di setiap sendinya. Setelah meregangkan tubuh, mataku tertuju pada sesuatu yang tampak aneh di atas kasur. Seketika, aku merasa terkejut dan ngeri ketika menyadari bahwa yang berserakan di sana adalah rambut-rambut panjang, jumlahnya tidak sedikit, dan letaknya persis di samping tempat aku tidur. Rasa takut langsung menjalar ke seluruh tubuhku, dan tanpa berpikir panjang, aku melesat keluar kamar, langsung duduk di teras rumah. Di sana, aku duduk dengan gelisah, menoleh ke sana kemari, berharap ada orang yang datang. Aku benar-benar tidak ingin sendirian setelah kejadian semalam yang begitu menghantui pikiranku. Namun, waktu terus berjalan, dan hingga jam 9 pagi, tidak ada satupun yang datang. Aku mulai merasa semakin cemas dan tak sabar. Barulah sekitar jam 10, ayah tiba bersama tukang servis yang kemarin. Begitu mereka datang, aku langsung merasa sedikit lega. Aku kemudian menceritakan kejadian semalam kepada ayah, menunggu saat tukang servis sibuk agar tidak ikut mendengar pembicaraan kami. Aku mengungkapkan dengan cemas bahwa kejadian menyeramkan itu terulang lagi. Namun, ayah merespons dengan nada yang agak skeptis, menyuruhku untuk tidak berpikir macam-macam dan lebih baik membantu tukang servis agar pekerjaan cepat selesai. Aku tahu bahwa ayah tidak suka jika aku membantah, jadi meskipun masih merasa takut, aku tetap menurutinya dan membantu tukang servis hingga akhirnya mesin air berhasil diperbaiki. Begitu pekerjaan selesai, aku yang sudah tidak betah berada di sana, langsung berpamitan untuk pulang. Ayah dan tukang servis masih tinggal di sana untuk memastikan bahwa tidak ada masalah lagi dengan mesin air itu. Aku meninggalkan rumah dengan perasaan campur aduk antara lega dan ketakutan yang masih tersisa. Selama berbulan-bulan setelah kejadian itu, aku benar-benar menghindari menginap di Ciracas. Aku tetap sering datang ke sana, tetapi tidak pernah untuk menginap,
apalagi sendirian. Aku menyibukkan diri dengan kegiatan lain, seperti bermain basket di klub yang kebetulan latihannya selalu di malam minggu. Namun, ada beberapa kali aku terpaksa menginap, tetapi selalu dengan ayah atau ibu, sehingga perasaan aman tetap terjaga. Anehnya, selama mereka ada, tidak pernah ada kejadian aneh yang menimpa, seolah-olah kehadiran mereka membawa semacam perlindungan yang tidak bisa aku jelaskan. Yang lebih mengherankan lagi, keluargaku yang lain tidak pernah mengalami kejadian serupa saat menginap di rumah Ciracas. Bahkan, Barno yang tinggal di sana tampak tenang-tenang saja, seolah tidak pernah ada yang aneh terjadi. Aku mulai berpikir apakah mungkin hanya aku yang merasakan hal itu, atau mungkin karena aku yang lebih sensitif terhadap hal-hal gaib. Namun, suatu waktu, aku kembali menginap di sana, kali ini untuk merayakan malam tahun baru bersama 3 temanku. Rencana awalnya adalah berkumpul di rumah Budi, salah satu teman kami, tetapi rencana itu gagal karena keluarganya juga sedang berkumpul di rumah, membuat Budi merasa tidak bebas untuk berpesta. Lalu, ide untuk merayakannya di rumah Ciracas muncul. Budi dan yang lain bersemangat dengan gagasan itu, tetapi aku merasa ragu. Rumah itu memiliki aura yang tidak menyenangkan bagiku, terutama di malam hari. Namun, teman-temanku terus mendesak, bahkan menawarkan diri untuk berbicara dengan ayah agar mendapatkan izin. Akhirnya, aku mengalah dan setuju, dengan harapan bahwa karena kami beramai-ramai, hal-hal aneh tidak akan terjadi. Mereka dengan cepat meminta izin dari ayah, yang dengan mudah mengabulkannya, asalkan kami tidak melakukan hal-hal yang macam-macam. Kami pun sepakat untuk merayakan malam tahun baru di sana. Malam itu, suasana di sekitar rumah cukup tenang, tidak ada keramaian yang biasanya identik dengan perayaan tahun baru. Namun, di dalam rumah kami, suasananya sangat berisik. Dengan hanya 4 orang, suasana sudah seperti perayaan satu RT. Kami tertawa, bercanda, dan bermain gitar sambil memanggang ayam di teras rumah. Teras yang setengah diubini dan setengahnya masih tanah merah membuat suasana terasa sangat pas untuk acara tersebut. Acara yang awalnya direncanakan berlangsung hingga pagi, tiba-tiba terhenti ketika hujan turun. Kami semua terpaksa masuk ke dalam rumah dan melanjutkan acara dengan mendengarkan musik di ruang tamu. Malam itu semakin larut, dan suasana mulai mereda setelah kami puas menikmati makanan dan bercanda. Perut sudah kenyang, dan tawa yang memenuhi ruangan perlahan mereda, meninggalkan kami dalam suasana yang lebih tenang. Musik yang tadinya menemani kami, kini telah dimatikan, membuat keheningan mulai terasa. Dalam suasana tersebut, kami berempat duduk bersantai, melanjutkan obrolan ringan yang tak memerlukan banyak tenaga. Namun, keheningan yang menenangkan itu mendadak berubah saat Budi, yang biasanya penuh canda, tiba-tiba terdiam. Matanya tampak serius sejenak sebelum akhirnya dia membuka pembicaraan dengan nada yang lebih hati-hati. Dia bertanya apakah kami mendengar sesuatu, sebuah suara samar yang terdengar seperti anak ayam di luar rumah. Mulanya, kami tak terlalu memperhatikannya, tetapi setelah beberapa saat hening, kami pun mulai mendengarkan dengan seksama. Ternyata, benar ada suara yang mirip dengan suara anak ayam, sayup-sayup terdengar dari luar rumah. Rifki kemudian bertanya dengan nada penasaran, apakah di rumah itu ada yang memelihara ayam. Aku menjawab dengan sedikit keheranan, mengingat tak ada satupun dari keluarga kami yang pernah memelihara binatang, apalagi ayam. Halaman rumah pun bersih tanpa jejak kandang atau binatang peliharaan, membuat pertanyaan Rifki semakin mengundang keanehan. Revi kemudian mencoba memberikan penjelasan lain, mengatakan mungkin saja suara itu berasal dari ayam tetangga. Namun, aku menepis kemungkinan itu, mengingat pagar rumah yang tinggi dan pintu pagar yang selalu rapat tertutup, hampir tidak mungkin seekor anak ayam bisa masuk ke halaman rumah. Diskusi kami mengenai suara aneh itu belum selesai ketika Budi, dengan sikap konyolnya, melontarkan dugaan yang lebih menakutkan. Dia mengatakan bahwa ada kepercayaan yang mengatakan jika mendengar suara anak ayam di malam hari, bisa jadi itu adalah suara kuntilanak yang sedang menangis. Meskipun ucapannya terdengar seperti candaan, namun suasana tiba-tiba berubah tegang. Aku mencoba untuk membantahnya, merasa bahwa Budi hanya sedang berusaha menakuti kami dengan cerita yang tidak masuk akal. Namun, seiring dengan suasana yang semakin sunyi, rasa penasaran dan ketegangan mulai merasuki pikiran kami.
Budi, yang memang dikenal pemberani, tiba-tiba berinisiatif untuk mengecek keluar rumah. Dia berdiri dan dengan tenang berjalan menuju jendela untuk mengintip keluar. Sikapnya yang berani membuatku kagum sekaligus cemas, terutama karena dia pernah tinggal di daerah yang penuh dengan cerita-cerita mistis. Waktu terasa berjalan lambat saat kami menunggu hasil pengamatannya. Tak lama kemudian, Budi memanggil kami untuk melihat sesuatu yang menurutnya aneh di luar sana. Meski dengan sedikit keraguan, Rifki dan Anton mengikuti langkah Budi, mendekati jendela untuk melihat apa yang membuat Budi terdiam. Akhirnya, rasa penasaranku mengalahkan ketakutan. Aku pun bergabung dengan mereka di jendela, dan pemandangan yang terlihat membuat jantungku berdetak lebih cepat. Di luar sana, di bawah gerimis hujan yang mulai reda, terlihat sosok seorang perempuan. Dia berdiri dengan tubuh tertutup baju putih yang kusam, kepalanya tertunduk dengan rambut panjang yang basah menutupi sebagian wajahnya. Sosok itu berdiri diam seperti patung, tepat di depan pintu pagar, menghadap langsung ke arah kami. Keheningan yang mencekam menyelimuti kami, seolah waktu berhenti sesaat. Namun, sebelum kami sempat bereaksi lebih jauh, sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja, seolah ditelan oleh kegelapan malam. Aku mundur dengan cepat, merasakan ketakutan yang merayap ke seluruh tubuh. Meskipun situasi ini seharusnya menakutkan, Budi justru terlihat puas dan penuh tawa, seolah apa yang baru saja kami lihat hanyalah sebuah lelucon baginya. Sikapnya yang santai membuatku kesal, tetapi tak bisa dipungkiri bahwa kehadiran teman-teman di sekitarku memberiku sedikit rasa aman. Kami semua akhirnya sepakat untuk tidak terlalu memikirkan kejadian itu dan mencoba melanjutkan malam dengan obrolan ringan, meskipun suasana hati kami sudah terlanjur berubah. Setelah malam itu, cerita mengenai sosok misterius tersebut tak bisa lepas dari pikiranku. Budi bahkan sempat melontarkan dugaan bahwa makhluk itu mungkin menyukai kehadiranku di rumah itu, yang tentu saja aku bantah mentah-mentah. Namun, leluconnya itu justru semakin menambah rasa was-was setiap kali aku mengingat kembali kejadian tersebut. Aku merasa semakin enggan untuk menginap di rumah Ciracas, apalagi setelah mendengar cerita Budi tentang pengalaman mistis di kampung halamannya. Beberapa bulan berlalu tanpa aku pernah menginap di Ciracas lagi. Setiap kali ada kesempatan, aku selalu mencari alasan untuk tidak bermalam di sana, meskipun seringkali harus tetap berkunjung. Aku semakin sibuk dengan kegiatan lain, seperti bermain basket di klub yang latihannya selalu diadakan setiap malam minggu. Alasan ini cukup kuat untuk menghindari keharusan bermalam di rumah yang kini terasa semakin asing dan menakutkan bagiku. Namun, satu waktu, ketika Mbak Retno jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit, aku tak bisa lagi menghindar. Dengan Mbak Retno yang dirawat, rumah di Ciracas menjadi kosong, dan aku kembali ditugaskan untuk menjaga rumah itu. Meskipun perasaan tak nyaman kembali menyelimuti, aku tak punya pilihan lain. Sore itu, aku berangkat ke Ciracas dengan niat yang sudah bulat, berharap semua akan baik-baik saja. Aku tiba lebih awal, merencanakan untuk segera mengunci diri di kamar setelah makan malam dan beristirahat. Sesuai dengan rencanaku, aku meminta izin untuk tidur di kamar Mbak Retno yang lebih nyaman dan memiliki pintu yang kokoh, berbeda dengan kamar di bagian belakang rumah yang hanya ditutupi oleh gorden tipis. Kamar Mbak Retno terasa lebih aman dengan suasana yang rapi dan wangi, ditambah lagi ada radio tape yang bisa kuandalkan untuk memutar musik. Pada zaman itu, radio masih menjadi teman setia bagi mereka yang ingin mendengarkan musik, berbeda dengan zaman sekarang yang serba digital. Malam itu, menjelang pukul 10, rasa kantuk mulai menguasai tubuhku. Tanpa berpikir panjang, aku segera membaringkan diri di kasur Mbak Retno yang rapi dan bersih. Di atasnya ada selimut Hello Kitty yang lucu, kontras dengan suasana misterius yang sempat menghantui pikiranku. Aku terlelap dengan cepat, namun ternyata malam itu bukanlah malam yang biasa. Mimpi yang aku alami terasa begitu nyata dan aneh. Meskipun biasanya mimpi akan cepat terlupakan saat terbangun, kali ini mimpi itu tertinggal dalam ingatanku dengan sangat jelas. Dalam mimpi tersebut, aku berjalan berdua dengan seorang perempuan yang sama sekali tidak kukenal. Kami bergandengan tangan, berkeliling di suatu daerah yang asing bagiku. Mimpi itu terasa sangat random, seperti kebanyakan mimpi yang sering dialami orang. Meski terasa hanya berlangsung singkat, tiba-tiba aku terbangun, namun bukan di tempat yang seharusnya.
Aku terkejut saat menyadari diriku sudah berada di kebun orang, terbangun oleh seorang bapak-bapak yang tampak kebingungan. Situasi yang benar-benar di luar nalar. Bapak pemilik kebun itu tampak heran melihatku terbaring di kebunnya. Dia bertanya dengan nada penasaran, mengapa aku bisa tidur di sana. Aku hanya bisa bengong, masih setengah sadar, sambil mengucek-ucek mata. Sulit bagiku untuk mempercayai apa yang baru saja terjadi. Aku benar-benar terbangun di tempat yang tak seharusnya, di kebun orang yang letaknya tidak jauh dari rumah, hanya berbeda RT. Pengalaman itu terasa sangat aneh, luar biasa tidak masuk akal, dan benar-benar membuatku kebingungan. Akibat kejadian itu, keluargaku langsung menjadi buah bibir di lingkungan sekitar. Terutama aku, yang mendadak menjadi bahan pembicaraan semua orang. Ayahku yang cemas dengan situasi ini segera mengambil tindakan. Dia segera menghubungi Om Yono, seorang dukun yang pernah menolong kami sebelumnya, untuk membantu menetralkan keadaan yang semakin tak terkendali. Ketika Om Yono datang, dia hanya mengingatkan kembali apa yang pernah dia katakan sebelumnya, bahwa rumah kami memang tidak bisa ditempati. Dia menjelaskan bahwa ternyata ada arwah penasaran yang menghuni rumah tersebut. Mendengar penjelasan itu, aku terkejut sekaligus semakin penasaran. Seperti sedang berada dalam film horor, hanya saja ini adalah kenyataan. Untuk mencari kejelasan lebih lanjut, aku mencoba bertanya pada Juanda, tetangga dekat yang mulai akrab denganku. Juanda adalah anak Betawi asli yang lahir dan besar di Ciracas, dan dia seumuran denganku. Dia bercerita bahwa semua orang di daerah itu sudah tahu kalau rumahku memang berhantu. Menurutnya, cerita ini sudah menjadi bagian dari sejarah kampung yang diketahui banyak orang. Juanda mulai bercerita tentang rumah itu, yang dulu dimiliki oleh seorang janda bernama Ibu Kokom. Dia memiliki seorang anak perempuan bernama Jamilah. Jamilah, menurut cerita Juanda, mengalami nasib tragis ketika pacarnya meninggal dalam kecelakaan sebelum mereka sempat menikah. Jamilah yang hamil dengan pacarnya itu, menjadi sangat depresi setelah kematian pacarnya. Hingga suatu hari, dalam keputusasaan, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di pohon rambutan yang dulunya ada di belakang rumah kami. Setelah kejadian tragis itu, Ibu Kokom tidak sanggup lagi tinggal di rumah tersebut. Kenangan akan putrinya terlalu menyakitkan baginya, sehingga dia memutuskan untuk menjual rumah itu. Namun, karena cerita tentang hantu Jamilah yang sering terlihat di sekitar pohon rambutan, tak ada yang berani membeli rumah itu, meskipun harganya sudah sangat murah. Akhirnya, ayahku yang membeli rumah itu, tanpa mengetahui sejarah kelam di baliknya. Mendengar cerita Juanda, aku merasa sangat terkejut dan mulai memahami alasan di balik harga murah rumah itu. Namun, yang membuatku heran adalah mengapa ayahku tidak pernah menceritakan hal ini sebelumnya. Juanda pun berpikir bahwa mungkin ayahku tahu, tapi dia sengaja menyembunyikannya agar kami tidak ketakutan. Setelah kejadian aneh itu, Mbak Retno tak mau lagi tinggal di rumah tersebut. Siapa yang mau? Pikirku, mengingat betapa menakutkannya pengalaman itu. Rumah itu kembali kosong, dan ayahku akhirnya meminta bantuan Om Yono untuk mengusir arwah Jamilah. Om Yono berkata bahwa dia berhasil memindahkan arwah Jamilah, meskipun dia tidak tahu kemana arwah itu pergi. Namun, yang membuatku semakin terkejut adalah pernyataan Om Yono bahwa Jamilah sebenarnya menyukaiku. Itulah sebabnya hanya aku yang diganggu, sementara yang lain tidak. Bahkan, Om Yono mengatakan bahwa aku beruntung tidak dibawa oleh Jamilah ke alamnya. Pernyataan itu benar-benar membuat bulu kuduku meremang. Setelah arwah Jamilah diusir, ayahku berencana untuk meminta Mbak Retno kembali tinggal di rumah itu. Namun, Mbak Retno sudah terlanjur trauma dan menolak. Om Yono terbukti benar, rumah itu memang hanya bisa dimiliki, tapi tidak bisa ditempati. Akhirnya, dengan berat hati, rumah itu dijual lagi. Beruntung, tak lama kemudian ada yang membelinya. Sejak itu, aku tidak pernah lagi mendengar kabar tentang rumah tersebut, apakah sudah benar-benar aman atau tidak. Namun, aku tidak peduli lagi, dan tidak ingin tahu lebih jauh. Pengalaman itu meninggalkan trauma mendalam bagiku. Hingga kini, setiap kali tidur, aku selalu mencari posisi meringkuk menghadap tembok. Rasa gelisah selalu datang jika tidur tidak menghadap tembok,
seolah-olah bayangan Jamilah masih menghantui dan mengintai dari sebelahku.